Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabarnya antum semua? Ustaz berdoa kepada Allah semoga antum sehat-sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran yang Ustaz bagikan kepada antum pada kesempatan yang baik ini. Ustaz juga memohon kepada Allah semoga kita diberikan hidayah ke jalannya dan diberikan taufik untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Semoga dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, dengan hati yang tulus, Allah mengabulkan doa-doa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz rahimani rahimakumullah, pada hari Sabtu ini 10 Muharram 1441 Hijriah, afwan 1442 Hijriah. Ini ada kesalahan ya, atau lebih tepat 29 Agustus 2020. Kita dipertemukan kembali melalui media ini mempelajari ilmu mustalahil hadis yang pada kesempatan kali ini ditulis oleh Syekh Mahmud At-Tahan dalam kitabnya Taisir Mustalahil Hadis. Ini adalah syekhnya, Syekh Mahmud At-Tahan. Kita kenal beliau salah seorang yang telah mencurahkan waktunya membuat buku Taisir Mustalahil Hadis. Dan pada kesempatan kali ini kita berusaha untuk memahami apa yang beliau tuliskan, karena buku beliau ini termasuk buku yang terbaik di zaman ini dalam menuliskan ilmu mustalah al-hadis. Anak-anak kami rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita masuk ke pelajaran inti, Ustaz ingin membacakan sebuah hadis kepada antum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitabnya As-Sunan, Sunan Abu Daud atau Sunan Abi Daud. Al-Imam Abu Daud berkata, haddatsana Amru ibnu Marzuq, menceritakan hadis kepada kami, yaitu kepada Imam Abu Daud, Amru ibnu Marzuq. Amru ibnu Marzuq berkata, akhbarona Syu'bah, menyampaikan kabar, yaitu hadis kepada kami Syu'bah. Syu'bah an Qatadah, mendapatkan hadis dari Qatadah. Qatadah anin Nadir ibni Anas, Qatadah dari An-Nadir bin Anas. An-Nadir bin Anas an Zaid ibni Arqam, dari Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Arqam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sabda sucinya, inna hadhil khushush muhtadaratun, fa iza ata ahadukumul khala falyakul a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is. Kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tempat buang hajat ini muhtadaratun, dihadiri oleh para syaitan.
Fa idza ata ahadukumul khala, apabila salah seorang dari kalian mendatangi tempat buang hajat, maka ucapkanlah doa a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'is. A'udzubillah minal khubuthi wal khaba'is. Ini adalah hadis suci yang disabdakan oleh Rasul kita yang termulia. Dan di sini sudah ada sanad periwayatannya dan para ulama mengatakan hadis ini sahih. Artinya makbul, diterima. Dan hendaklah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasul kita termulia sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kami rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah biografi ringkas dari para perawi. Perawi bisa kita artikan dengan pemilik riwayat hadis. Jadi pemilik riwayat hadis ini selain Imam Abu Daud, yaitu Imam Abu Daud sebagai pokoknya, sebagai dasar dari penulisan hadis ini, beliau mendapatkan dari Amr bin Marzuk. Siapakah beliau? Inilah biografi ringkasnya. Amr bin Marzuk dapat dari mana? Dapat dari Syu'bah. Siapa tuh Syu'bah? Inilah biografi ringkasnya. Syu'bah dapat dari mana? Dapat dari Qatadah. Qatadah, inilah biografi ringkasnya. Qatadah dapat dari mana? Dapat dari An-Nadir ibni Anas. Inilah biografi ringkasnya. An-Nadir ibni Anas dapat dari mana? Dapat dari Zaid bin Arqam. Inilah biografi ringkasnya. Dan Zaid bin Arqam mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama berupaya bagaimana meneliti setiap pemilik riwayat hadis. Dan pemilik riwayat hadis itu ada syarat-syarat. Sehingga bila pada pemilik riwayat hadis terpenuhi syarat tersebut, maka diterima hadisnya. Karena riwayat adalah agama kita, nak. Dan kita harus selektif dalam menerima riwayat. Karena riwayat adalah agama. Maka perhatikan kepada siapa kita mengambil agama. Oleh karena itu para ulama ahli hadis berupaya bagaimana menetapkan perawi ini diterima, perawi ini ditolak. Itu di antara langkah-langkahnya adalah dengan mengetahui biografinya secara ringkas. Dan itu juga mengetahui ucapan atau penilaian dari yang sezaman dengannya. Inilah upaya para ulama dalam membersihkan hadis-hadis Nabi dari segala yang mengotorinya. Karena hadis adalah wahyu kedua, sehingga berupaya untuk membersihkan hadis-hadis Nabi dari segala hal yang merusaknya. Ini adalah perkara yang wajib dilakukan oleh para ulama agar umat Islam mengamalkan agama melalui wahyu yang murni, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Mutahharah yang telah dibersihkan. Dan zaman ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya aplikasi yang bernama Kitab 9 Imam. Ada versi desktopnya dan juga ada versi mobilenya. Ini bisa kalian download. Jadi meskipun kita nggak memiliki kitab induk hadis versi cetak, minimal kita memiliki kitab induk hadis versi desktop atau mobile, sehingga tidak ada alasan kita tidak membaca kitab induk hadis. Karena kemudahan telah diberikan oleh Allah, dan hendaklah kita berupaya mengambil kemudahan yang diberikan Allah kepada manusia di zaman ini. Juga karena
senang baca hadis dari kitab induk hadis, berarti kamu telah masuk di rute mengerti ilmu hadis. Dan hendaklah kita memang membaca hadis itu dari sumbernya, yaitu kitab induk hadis. Karena kita belajar ilmu hadis tapi kita enggak membaca hadis dari kitab induknya, ini kalau Ustaz katakan ya omong kosong, ece-ece aja jadinya kita belajar. Jadi berupayalah kita itu membaca kitab induk hadis agar ilmu yang kita pelajari di ilmu mustalah hadis ini bermanfaat. Dan sekali lagi Ustaz ingatkan bahwasanya kita belajar ilmu ini bukan sekedar menamatkan kurikulum, tapi ada nilai-nilai keimanan di sana, nilai ketakwaan. Bagaimana kita belajar ilmu hadis, kita semakin semangat dalam mengamalkan sabda suci Rasulullah SAW, dan kita pun sedang memperjuangkan hadis Nabi SAW, karena hadis Nabi semakin hari semakin ya ditinggalkan oleh banyak manusia, khususnya umat Islam sendiri. Ya terbukti di dalam rumah mereka nggak ada Sahih Bukhari. Wallahu taala alam bissawab. Padahal Sahih Bukhari adalah kitab tersahih setelah Al-Qur'anul Karim. Anak-anak kami rahimani wa rahimakumullah jami'an, milikilah niat yang soleh dan catat penjelasan yang Ustaz berikan. Semoga dengan niat yang soleh dan mencatat penjelasan, antum diberikan taufik oleh Allah memahami ilmu yang kita pelajari bersama ini. Anak-anak Ustaz rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati antum semua. Nah, pelajaran kita kali ini berkaitan dengan al-khabarul mutawatir. Perlu kita ketahui bahwasanya sebuah hadis atau hadis-hadis mulia Rasulullah SAW sampai kepada kita itu dengan dua jalur. Ada jalur mutawatir, ada jalur ahad. Jalur mutawatir artinya adalah banyak sekali pemilik riwayat hadisnya. Jadi sangat banyak yang memiliki riwayat hadis tersebut, sehingga saking banyaknya pemilik riwayat hadis tersebut, mustahil mereka bersepakat atau berkomplot untuk berdusta atas nama Nabi SAW. Jalur yang kedua namanya jalur ahad, yaitu pemilik riwayat hadis Rasul itu hanya segelintir orang, yang mana dari segelintir orang inilah menyampaikan ke orang-orang yang hidup setelah mereka. Dan yang menerima hadis dari segelintir orang tersebut ya juga sedikit. Dan begitu seterusnya, sampailah kepada al-musannif, yaitu penulis kitab dari hadis-hadis Nabi SAW. Nah, sehingga karena jalurnya ahad, tidak sebanyak mutawatir, tidak seperti mutawatir, maka memastikan khabar ahad atau hadis-hadis dengan jalur ahad ini, memastikan hadis-hadis dengan jalur ahad diterima ataukah tidak, ini menjadi perhatian besar para ulama. Bahkan habis waktu ulama itu untuk memastikan kebenaran hadis-hadis yang sampai kepada kita melalui jalur ahad. Adapun mutawatir, ya mungkin tidak perlu lagi untuk diteliti, karena perawinya banyak, ya untuk apa lagi diteliti. Kan tapi untuk lebih detail khabar mutawatir dan khabar ahad, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk al-khabar mutawatir itu ada ta'rifuhu, definisinya apa, syurutuhu, syarat-syaratnya apa, hukmuhu, hukumnya apa, wujuduhu, keberadaannya, amsilatuhu, contohnya, wa ashharul musannafati fihi, dan
buku-buku atau kitab-kitab yang disusun tentang ini, dan kitab itu terkenal. Ini akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Baik, kita akan mulai dari penjelasan ta'rif, yaitu definisi dari hadis mutawatir. Nah, al-mabathul awal, pembahasan yang pertama. Al-mabahasul awal, pembahasan pertama. Al-khabarul mutawatiru, khabar mutawatir. Ta'rifuhu, definisinya. Ma rawahu adadun katsirun tuhilul adatu tawatu'ahum alal kadhibi. Khabar mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, banyak rawi. Menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat, berkomplot untuk berdusta. Nah, apa syarat-syarat hadis mutawatir? Syurutuhu, syarat-syaratnya, an yarwihi adadun katsir, aqallul kasrati asyratu ashkhasin. Yang meriwayatkannya itu jumlahnya harus banyak. Aqallu kasra, paling sedikit itu 10 orang. 10 orang. Kemudian berikutnya, antu jadul kasratu fi jami'i tabaqatis sanad. Dan jumlah yang banyak ini itu tetap ada di setiap tingkatan sanad. Tabaqat as-sanad, tingkatan sanad. Jadi nak tabaqat sanad itu namanya tabaqat sahabat, tingkatan sahabat. Namanya tingkatan tabi'in. Ada namanya tingkatan tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, jadi misalnya tadi sahabat mendengar dari Nabi, itu ada minimal 10 orang sahabat yang mendengar Nabi. Berarti tabaqat sahabat 10 orang. Kemudian yang mendengar dari sahabat yaitu tabi'ut tabi'in, yaitu tabi'in, tingkatan tabi'in, juga 10 orang juga yang mendengar dari sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in juga 10 orang yang mendengar dari tabi'in. Jadi sahabat 10, tabaqat tabi'in 10, tabaqat tabi'ut tabi'in juga 10. Dan begitu seterusnya sampai kepada al-musannif, yaitu yang membukukan kitab hadis. Itu dia. Dan memang ini sulit sekali ya memastikan 10 setiap tingkatan. Makanya nanti disebutkan di sini bahwasanya hadis mutawatir itu cuma sedikit, tidak sebanyak hadis ahad. Itu dia. Kemudian yang ketiga, antuhilu al-'adatu tawatu'ahum 'alal kadzib. Nih ya. Dan dipastikan bahwasanya kebiasaan menunjukkan mereka mustahil berdusta secara komplotan. Enggak mungkin. Bi ayakunu min biladin mukhtalifatin wa ajnasin mukhtalifatin wa madzahiba mukhtalifatin wa masyabaha dzalik. Ya, meskipun mereka berada dari negeri yang berbeda, ya, jinsiyah kebangsaan yang berbeda, juga mazhab yang berbeda dan yang serupa dengannya. Artinya meskipun mereka banyak sisi perbedaan dari berbagai macam, dari beragam ya bentuk, tetap tidak mungkin mereka berdusta dalam hadis Nabi tersebut. Kemudian yang berikutnya, an yakuna mustamaddu khabarihim al-hissa, yaitu sandaran hadis mereka itu adalah al-his, panca indera, seperti ucapan mereka sami'na aw ra'ayna,
au lamasna wa nahwuhu. Kami mendengar, kami melihat, kami menyentuh dan sejenisnya. Ini syarat-syaratnya. Dan memang untuk memenuhi syarat ini sangat berat sekali. Sehingga hadis mutawatir itu hanya sedikit sekali bila dibandingkan dengan hadis ahad. Nah, bila kita mendapatkan hadis ini mutawatir, apa hukumnya? Hukumnya yufidul ilmat daruri al-yaqini. Maksudnya hadis itu merupakan ilmu yang wajib diyakini, wajib diamalkan. Fala yataraddadul insanu fi tasdiqihi wa tasdiqan jaziman wala hajata ila al-mabhas an ahwali ruwatihi. Manusia tidak boleh ragu, ya, tidak ragu lagi manusia dalam membenarkannya dengan pembenaran yang kuat, dan tidak butuh lagi membahas perihal keadaan para pemilik hadis. Nah, jadi kalau sudah hadis itu mutawatir, sudah ngapain lagi dicari tahu hadis ini hasan, hadis ini sahih, nggak perlu lagi dicari tahu. Ya sudah, hadis mutawatir itu kita yakin dengan keyakinan yang benar sebagaimana Al-Qur'an. Kita kan nggak perlu mencari tahu kan perawi Al-Quran, kayak mana keadaannya, kayak mana kualitas itunya, segala macamnya, nggak perlu lagi. Nah, begitu pula dengan hadis mutawatir, nggak perlu lagi dicari tahu ya keadaan rawinya, karena sudah pasti benar, tidak mungkin salah lagi. Namun sekali lagi hadis dengan model seperti ini tidak banyak. Wujuduhu yujad adadun la ba'sa bihi minal ahadits al-mutawatirah walakinnaha qalilatun jiddan binisbati ila ahadisil ahad. Ditemukan beberapa hadis yang mutawatir, akan tetapi sedikit sekali bila dibandingkan dengan hadis-hadis ahad. Ini dia ya. Baik, yujad adadun la ba'sa bihi minal ahadits al-mutawatirati walakinnaha qallatun jiddan binisbati ila ahadisil ahad. Nah, apa contoh-contoh hadis ahad? Amsilatuhu, contoh-contohnya seperti hadisul haud, hadis tentang haud, ya, tentang telaga Nabi. Tuh, coba antum cari nanti di Google hadis tentang haud, itu mutawatir, harus diyakini oleh setiap mukmin. Hadisul masil al khuffain, hadis tentang mengusap di atas dua khuf, ya, ini juga hadisnya mutawatir, sehingga tidak boleh ada seorang mukmin yang menyangkal kebenaran hadis ini. Bisa antum cari di Google, searching hadis mengusap dua khuf, antum bisa membaca penjelasannya. Begitu pula hadis naddarallahu mra'an, tentang Allah akan memberikan cahaya kepada orang yang mendengar hadis lalu memahaminya lalu menyampaikan kepada orang lain. Bisa jadi orang yang dia sampaikan lebih paham daripada yang menyampaikan. Ini hadis mutawatir tentang keutamaan menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, dan juga ya keutamaan juga buat orang yang meneliti hadis. Karena kan sebelum menyampaikan harus diteliti lagi, benar enggak ini dari Nabi? Kalau enggak benar, waduh repot kita, bahaya sekali. Ya, seperti itu. Ini hadis yang mutawatir. Kemudian ada buku-buku yang terkenal, asyharul musannafati fihi, buku-buku yang sangat terkenal yang menjelaskan hadis mutawatir. Di antaranya adalah Al-Azharul Mutanasiratu fil Akhbaril Mutawatirati Lis-Suyuti. Ini bisa mencari, ini ada versi PDF-nya nih. Kalau mau tahu hadis-hadis mutawatir itu apa aja, bisa searching buku ini. Ya, ini ada versi PDF-nya. Itu pula Qatful Azhar Lis-Suyuti. Itu pula Nazmul Mutanasir minal hadis al-mutawatir lil kattani. Ya, ini bisa mencari. Ya, nah, barakallahu fik. Kemudian kita masuk berikutnya, ya, aqsamul hadis al-mutawatir. Nah, di sini
Kita telah mengerti ya bahwasanya ta'rifnya tadi apa, pengertiannya, syarat-syaratnya tadi ada, hukumnya apa, keberadaannya, contohnya, dan buku yang terkenal yang membahas hadis mutawatir. Ini coba antum pahami baik-baik ya. Oleh karena itu karena buku kita berbahasa Arab, catat penjelasan Ustadz terkait dengan hal ini. Berikutnya pembagian hadis ya dari sisi lafzi dan maknawi. Jadi ada yang lafzi, ada yang maknawi. Nah, apa itu lafzi, apa itu maknawi? Baik. Lafzi ini dia, aqsamul hadis al-mutawatir. Pembagian hadis mutawatir, ada al-mutawatir al-lafzi. Mutawatir lafzi. Apa itu mutawatir lafzi? Ma tawatara lafzuhu wa ma'nahu. Lafaz dan maknanya mutawatir. Misaluhu hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falatabawwa. Ya, falatabawwa. Ini falatabawwa sukun ya. Falatabawwa maq'adahu minan nar. Muttafaqun alaih. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati kebenarannya. Hadis ini rawahu bid'atun wa sab'una sahabiyan. Bayangkan, yang mendengar hadis ini dari Nabi itu ada sekitar 73 sampai 79 sahabat. Dan wastamarrat al-kasrah, ya al-kasratu, dan al-kasratu, dan jumlah yang banyak ini terus fi baqi tabaqatis sanad, terus ada di setiap tingkatan sanad. Ada tingkatan sahabat 79, tingkatan tabi'in 79, tingkatan tabi'ut juga tingkatan tabi'in juga 79, dan seterusnya sampai ke penulis buku rahimahumullahu jami'an. Itu dia. Kemudian ada juga al-mutawatir al-ma'nawi, mutawatir maknanya. Apa maksudnya? Ma tawatara ma'nahu duna lafzihi. Misaluhu ahaditsu raf'il yadain fit du'a. Ya, maknanya mutawatir, namun lafadznya enggak ada. Lafadz khusus yang menjelaskan hal itu enggak ada, tapi maknanya itu dia. Makna mutawatir tersebar. Apa contohnya? Misaluhu ahaditsu raf'il yadain. Hadis mengangkat dua tangan dalam berdoa. Jadi hadis mengangkat tangan saat berdoa itu mutawatir. Tapi mutawatir maknanya, lafaz khususnya enggak ada. Tapi mutawatir maknanya jelas. Faqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam nahwu mi'ati hadisin kullu hadisin fi annahu rafa'a yadayhi fid du'a walakinnaha fi qadaya mukhtalifah wal qadar musytarak bainaha wa huwa raf'u inda ad-du'a tawatara bi'tibari majmu'i at-turuq. Sungguh telah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 100 hadis. Setiap hadis di dalamnya menjelaskan bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Akan tetapi keadaannya berbeda-beda. Nah, ketika digabungkan antara itu semua, diketahui bahwasanya Nabi SAW mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Jadi mutawatir bila dilihat dari kumpulan jalur-jalur periwayatan atau matan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi inilah penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat antum semua, dan kita pun akhirnya mengetahui bahwasanya hadis Nabi itu sangat mulia, ya, dan diriwayatkan juga ada secara mutawatir dan secara ahad, dan insyaallah secara ahad akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang.
Atas segala kekurangan Ustaz mohon maaf. Wassalamualaikum nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.